Ya memang ongkos politiknya ada. Kalau kita ngumpul 100-200 orang yang nyiapin makanan kan pasti kita, nggak mungkin dia dong. Iya. Ada lah pasti. Gila aja kali lu mau minta suara terus orang-orang yang nyiapin makanan. Most 1058. Lagi di Most Talk bersama Angga, Indi dan bersama Kang Dedi, Miing Gumelar. Panggil aja Miing. Miing. Iya. Lebih mudah, Iya. lebih egaliter, lebih demokratis. Udah susah-susah ke pengadilan juga ya. Betul. Nggak ada tuh yang tahu tuh bagus Dedi Gumelar gitu. Selama jadi pelawak orang tidak tahu. Jadi orang saya tuh bagus. Orang tuh nggak tahu. Gue taunya orang Betawi aja. Oh gitu. Ya dari lu ngomongnya Betawi terus. Orang dari SMP di Tapi itu kan Jakarta. bukannya gelar ini ya Bang? Tuh bagus itu kan Tuh Bagus bukan itu. Betawi. Banten kan? Artinya publik tahu tuh bagus itu ketika saya jadi anggota DPR. Oh. Karena nama itu tertera, harus nama asli. Tapi ketika jadi pelawak kan enggak. Ya. Selama ngelawak kan enggak perlu nama asli dikeluarin. Taunya orang Miing aja. Gue nggak pernah. Gue dulu nggak tahu nama lu. Iya. Iya kan? Betul enggak. Bang, Yes. ini menjelang 14 Februari nih Bang Nah, ya. iya. Itu kan orang tuh nyoblos untuk capres-cawapres. Tapi abang bilang kan banyak orang yang lupa gitu kalau sebenarnya di situ juga nyoblos legislatif gitu kan. Betul. Emang beneran loh Bang, karena sekarang itu orang mikirnya capres 01, Pemilu 02, tuh 03, pemilu pilpres adalah gitu. itu gitu. Padahal ada bagian legislatif juga yang harus dicolok gitu loh istilahnya. Ini bagus loh pertanyaan Indi. Kita mesti sampaikan sama most people. Di Most Talk ini. Aha. Bahwa kita saat ini fenomena yang ada oleh media jujur saja ini tergiring. Walaupun tidak digiring tapi tergiring. Tergiring. Aha. Spotlightnya itu hanya kepada 3 orang. Namanya Tiga calon paslon. presiden. Aha. Ya. Ketiga kandidat ini menjadi pusat perhatian dari mulai bangun tidur dan menjelang tidur. Pasti di tempat tidur orang nonton berita. Kalaupun dia tidak nonton debatnya langsung, dia akan cari peninggalannya lah, sebut saja. Di medsos banyak banget Di Bang. medsos banyak banget segala macam. Artinya apa? Itu orang sudah terbius, sudah terfokus kepada hanya 3 orang. Padahal secara politik ya, Ya. pemilu itu bukan cuma capres atau pilpres, tapi juga pileg. Ini masalahnya karena pemilu legislatif sudah 2 kali ini, 3 kali ini ya, itu dibarengin dengan pilpres. Ya. Masalah. Sehingga seolah-olah pemilihan anggota DPR legislatif ini tidak menjadi penting dibanding presiden. Sesungguhnya punya presiden yang hebat, keren, ya kan, knowledgeable, lalu pemberani, Ya. ya kan, bersih, Aha. taat agama, Amanah juga amanah, ya. itu penting. Ini kayaknya mengarah ke Ya kan? satu dari 3 ini nih Oh kayaknya. enggak. Oh enggak ya? Persyaratannya itu. Betul enggak? Persyaratannya kan kalau kita tidak memilih orang, pemimpin itu kan dari semua level termasuk suami loh. Indi. Betul. Milih suami sama pemimpin, dia kan Rizal, dia imam bagi rumahnya, bagi anak dan istrinya. Jadi kalau milih suami tidak syidik amanah tablik patona, siap-siap aja rumah tangganya kayak apa. Ya. Ya kan? Oke. Kan kalau punya suami jujur, itu keluarga aman loh. Mau tahu cara ngecek suami jujur atau tidak? Gimana? Lihat aja handphonenya dikunci atau tidak. Oh. Wah. Wah. Gua langsung. Ada yang Tanya malu deg-degan. nggak? Oh gelas jujurnya gitu ya. Istrinya boleh ngeliat ngegeletak biasa. Walaupun belum tentu dia juga kurang ajar. Buka-buka. Iya, Dia punya etika kok gitu. Ini ngecek kejujuran nih buat most people. Hello everybody semuanya. Ya kan? Lihat suaminya. Cek Para tuh Mahmud nih, handphonenya. para Ya, para Mahmud. Mahmud nih. Lihat nih. Handphonenya dikunci atau tidak. Kalau dikunci itu perlu kewaspadaan. Enggak. Handphone lu dikunci enggak kalau di rumah? Kunci. Saya di rumah geletak aja, istri ya boleh nggak lihat nomor itu? Boleh, lihat aja. Biasa, dibiarkan saja. Handphone itu dibiarkan saja. Sebab saya punya handphone yang satunya lagi. Gue pikir sebab ini gue fingerprint nggak dikunci. Dia ada handphone satunya lagi ternyata. Oke, Nggak, tadi tapi balik lagi. presiden oke, keren. Oke, balik lagi nih. Kalau kita punya presiden hebat, Ya. bukan berarti tidak penting punya DPR hebat. Benar. Kenapa, Kak? Benar. Loh, kalau dalam trias politika itu kan ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Yes. Ada Yes. 3 lembaga yang ngurus negeri ini loh, ditugaskan oleh konstitusi dan oleh rakyat. Tiga-tiganya mesti beres. Bagaimana mungkin mau beres? Pengadil masuk penjara, nyolong, gimana? Iya. Hakim, jaksa, polisi, dan banyak betul kan? Tidak usah takut menyebut. Ketuanya malah. Ketuanya malah. Fakta kan? Ini fakta.
Artinya tidak sidik amanah tablik patona di situ. Tidak memenuhi unsur pimpinan yang disyaratkan oleh sebut saja agama. Saya kira agama manapun dia akan mengajarkan terhadap yang seperti itu. Nah, ini menurut saya pertama kenapa? Karena orang terbius dengan spotlightan hanya 3 orang. Kita harus nih, ini Mostok ini bagus banget nih kalau menyampaikan pada publik, pada most people ini bahwa, most people, bahwa pemilu bukan cuma pilpres loh, ada pileg. Sehingga pileg terabaikan. Kita beli obat nyamuk aja ditanya, Bang ini obat nyamuk bakar ini kira-kira berapa jam ya kuatnya? Kalau kita tidur ya asapnya bahaya nggak ke sini? Bu ini kecap expirednya kapan? Ditanyain kan? Ini milih calon wakil rakyat, milih anggota DPR yang 5 tahun bakal menentukan nasib kita, kagak ditanya tuh siapa dia? Iya benar. Yang penting ada sembakonya, yang penting ada gocapnya, betul nggak Mas People? Padahal menyangkut nasib anak dan cucu dia. Karena dia yang membuat kebijakan. Dia yang bikin undang-undang. Dia yang ngontrol pemerintah. Yang sekarang enggak tuh Bang. Banyak yang ngontrol pemerintah juga tuh udah masuk ke situ jadi gabung. Justru itu saya bicara seperti ini. Gitu. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Saya ngalamin sebagai praktisi politik. Betapa sulitnya mendidik masyarakat, mengarahkan mereka agar mencari orang baik. Kalau nggak sembako nggak milih, kalau nggak gocap nggak milih, 5 tahun dia nasib dia digadekan. Jangan main-main loh. Betul nggak? Emang masih kurang ya pendidikan politik kita di Oh sangat kurang. Sangat kurang kalau menurut. Di kampus nggak boleh bicara politik, di masjid nggak boleh. Terus bagaimana mau cerdas orang? Di masjid nggak boleh Bang. Di grup WA aja nggak boleh ngomong politik, kan norak. Betul lah di grup. Ini grup kita untuk senang-senang jangan ngomong politik. Itu sudah keliru. Politik itu bukan harus bermusuhan. Mungkin orang identiknya kalau politik tuh aduh males gua ngomongin. Politik itu jangan cuma berpikir DPR lalu ada orang nyolong uang negara. Nah bukan iya itu yang bikin orang jadi tidak malas. ada kenikmatan kehidupan sosial kita yang tanpa keputusan politik. Kita siaran karena ada keputusan politik yang membolehkan kita siaran. Benar. Ada jalan hitam. Ada Anda naik pulang naik busway itu keputusan politik. Benar. Terus bagaimana caranya memutuskan kalau dalam bukan kesepakatan politik? Bukan DPRD tidak menyetujui keputusan gubernur mau apa? Nah, jadi ini penting pendidikan harus disadarin politik. Nih. Makanya saya selalu ngomong kepada teman-teman sekalian para caleg semuanya. Caleg itu targetnya jangan cuma menang. Dia harus berfungsi sebagai public educator. Mendidik bagi masyarakat. Jangan cuma kepengen menang. Buat apa menang lu tapi lu nggak ngerubah apa-apa. Gitu. Bang, abang itu kan tugasnya 2 kan berarti. Mengegolkan diri sendiri sebagai caleg kan supaya banyak orang milih. Sama mengegolkan juga partainya dan bahkan mengegolkan capresnya gitu. Ya, tentu itu tugas kita. Pertama, kalau ngegolkan partai, kalau saya sendiri lolos bisa dapat 1 kursi, berarti kan saya membantu partai saya. Karena tidak mungkin saya membantu caleg yang dari Kalimantan. Tapi saya sudah menambah 1 kursi buat partai secara kolektif gitu loh. Demikian juga membantu bagaimana presidennya bisa lolos karena koalisinya kita, begitu kan? Gitu loh. Abang lebih titik beratnya kemana? Ngegolin partai, capres atau diri pribadi? Semuanya akan istilahnya tuh kalau saya memperjuangkan diri yang berarti memperjuangkan partai. Betul. Kalau partai kita perjuangkan, otomatis koalisi partainya pun harus kita perjuangkan. Itu kan seiringan, paralel, nggak mungkin sendiri-sendiri. Ini ada kata-kata Bang Ming waktu dulu terakhir di sudut pandang ngobrol-ngobrol. Iya Bang. Ingat gak? Mau lihat nggak Bang? Ini ada nih, ada rekamannya di sudut pandangnya waktu itu. Yang sebelumnya, nih. Kalau boleh disebut partai lamanya apa gitu? Saya meramalkan kalau 3 pasangan ini. Kalau konteksnya dengan capres pertanyaan tadi, itu sebetulnya kayaknya mewakili 3 calon presiden yang lagi populer sekarang. Siapakah? Bung Miing ke Pak Prabowo, kira-kira begitu ya. Karena ada background, ada hubungan, macam-macam gitu ya. Kan udah dulu. Ya enak dulu, makanya kita nggak tahu. Bisa karena aja kalau kita kan lihat, sekarang lagi ini enggak. Yang kedua, yakin banget. Bung Teddy kayaknya. Jadi di situ tuh abangnya enggak loh, kan udah dulu gitu. Tapi sekarang abang kan mau nggak mau jadi harus ngedukung Pak Prabowo lagi. Di dalam politik tidak pernah ada yang sempurna, bahkan di dunia. Yang ada hanya probability. Kemungkinan situasi politik. Kenapa yang menyebabkan kayak gini? Saya bilang tadi, akar masalahnya kan presidensial thresholdnya 20%. Di situ akarnya. Di situ letaknya. Itu titik berat awalnya di situ semua orang. Loh,
Kalau kita mendukung Prabowo, mungkin kata orang lain, wah itu saya kan tidak mengatakan tidak. Kemungkinan. Di sini enggak lah kata abang gitu, kan udah dulu. Ya itu kalimatnya begitu sih. Enggak lah itu. Kalau bisa kita pada saat itu loh ya, dengan sekarang kan berbeda yang saya bilang tadi. Ini kan keputusan partai, bukan keputusan saya. Oh iya. Beda. Saya bukan ketua umum partai, saya tidak bisa memutuskan untuk berkoalisi atau tidak. Tapi karena partai sudah memutuskan, maka otomatis kita harus segaris dengan itu perjuangannya. Tinggal kadar perjuangan kita seperti apa kemampuan kita pasti. Jadi itu bukan sesuatu yang haram saya katakan pada saat itu. Walaupun partai dapat kotel efeknya gitu dari mendukung. Tapi abang pernah bilang bahwa saya belum melihat, kita belum melakukan survei bahwa Gelora ini mendapatkan kotel efek ya, mendapatkan dampak dari memilih Prabowo gitu. Belum. Karena kita belum. Tapi kita partai selama bahkan baru 2 tahun partai kita. Nah artinya bahwa kinerja anak-anak teman-teman ini semua itu juga suatu kerja keras yang untuk itu. Balik lagi biar Indi dan teman-teman atau Mas People tidak penasaran soal sikap saya bilang tidak ada yang sempurna. Itu yang ada kemungkinan saja. Enggak lah itu kalau bisa mungkin pada saat itu. Ada harapan lain enggak sih gitu ya kan. Nah, tetapi kalau itu sudah diputuskan oleh itu maka kita harus menangkan dia. Kan kita enggak ada pilihan lain. Tapi Bang kalau kayak gitu kan itu keputusan partai gitu. Keputusan ya sudah disepakati begitu. Kalau bicara soal isi hati sesuai enggak dengan putusan partai? Kalau saya kira kalau Pak Prabowo ya. Jadi artinya bahwa ini sudah keputusan partai. Nah, ini bukan soal hati atau tidak hati di dalam itu. Jadi di dalam politik itu. Tapi kita harus segaris dengan keputusan partai. Ya kan? Mana tahu mungkin menurut kita buruk. Tapi Tuhan memilih itu yang terbaik kan gak ada yang tahu. Nah ibaratnya gini. Jangan dengerin omong orang. Sebab ada 2 jenis manusia yang tidak bisa nasihati biasanya. Satu orang jatuh cinta. Kedua adalah pendukung presiden. Itu yang nasihati. Tapi gue ingat tuh kalimat setelah itu Kang Miing bilang kita yang penting adalah lebih ke walaupun bukan masalah kotel efek dan lain-lain tapi lebih mendekatkan ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Pasti itu. Dan saya ini siang malam sampai jam 12:30 baru pulang. Itu pengajian. Pokoknya langsung bertemu. Gitu ya. Jadi di dalam survei itu elektabilitas tertinggi adalah personal touch, pertemuan, tatap muka. Itu paling dahsyat. Aura orang, mata orang, dia agree sama kita, sama omongan kita. Tidak. Contoh sederhana, ini pengalaman lapangan. Ya kan? Ketika saya datang, umum, walaupun tidak sampai 1%. Ya. Dari jumlah titik yang saya datangin, emak-emak pasti nanya, Bang Miing bawa apa? Gitu kan. Karena terbiasa dapat sesuatu ya gitu. Bawa apa ya? Yang pasti saya nggak bawa masalah deh. Emang kenapa? Caleg yang kemarin bawa ini, bawa itu. Saya bawa pikiran baru buat anak dan cucu ibu agar tidak semiskin ibu. Abang bisa aja gitu kan. Ya abang tahu aja. Gimana maksudnya? Ibu duduk. Setelah saya ceramah, setelah saya orasi, tidak ada satu orang pun yang berani minta apa-apa. Apa artinya? Bohong, orang tidak bisa berubah. Tinggal how to deliver message atau pesan kita pada dia. Bagaimana kita menyampaikannya pada dia. Kuncinya apa? Komunikasi. Mereka dengan kita datang aja seneng kok. Lalu kita ngomong. Ya memang ongkos politiknya ada. Kalau kita ngumpul 100-200 orang yang nyiapin makanan kan pasti kita, nggak mungkin dia dong. Iya. Ada lah pasti. Gila aja kali lu mau minta suara terus orang-orang yang nyiapin makan. Dan tidak jarang loh Indi, aku pulang dari situ, isinya saya nggak kampanye pada mereka, tapi pencerahan aja. Tausiah kalau saya lebih banyak. Lebih tausiah ya Bang? Pulangnya apa? Masya Allah. Dapat tentengan malah dia. Persis. Saya udah cerita sama Indi ya. Bawa parcel buah, bawa kue bolu. Kadang-kadang bawa pecak ikan apa itu, gurame. Itu betul disiapkan oleh mereka. Seru banget. Dan ada juga padahal dia tahu saya mau sosialisasi tentang pemilu. Panitianya masih nanya kepada tim saya, kira-kira kita ngamplopin berapa ya buat Mami? Gila gak tuh orang? Malah kebalik. Iya. Jadi jangan salah. Di sisi lain banyak orang yang pragmatis masyarakat, yang gak gocap, gak milih. Tapi juga orang baik Indonesia itu masih banyak. Gitu ya. Nah tinggal ketekunan kita, kesabaran kita, dan kemauan kita menyentuh orang dengan baik. Itu datang mencapai. Kemarin saya dompet habis-habisan. Kalau ngumpulin orang agak jutaan nih uangnya, ongkosnya. Karena 200 orang. Kalau satu orang 50.000 makan, dikalikan saja sudah berapa kan. Caranya gimana?
saya sholat Jumat di satu tempat di Betawi itu, di Bekasi. Ngobrol sama DKM-nya, yuk jalan kaki loh, tahu nggak? 1, 2, 3 ngumpul, giring-giring. Sini ada Bang Ming, tahu nggak? Itu ujung-ujungnya belusukan kayak gitu, kayak orang ngomong ngebesan, abring-abringan orang sampai ujung lama. Baru ada satu warung, baru kita minum, ya, baru minum. Itu daerahnya Kampung Sawah tuh di Bekasi. Jadi akhirnya cuma beli minuman air mineral, ada yang ngopi, ada yang mie instan, udah murah biayanya. Iya. Dan itu ternyata sampai ada dia bawa anak bayi kepanasan ditutup, itu bukan main. Saya tuh haru betul lihat masyarakat. Itu apa murah Abang karena Abang sudah investasi nama Miing dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu Bang. Satu hal memang itu modal sosial yang diuntungkan ya. Ya itu given kan. Iya. Bukan given juga sebetulnya. Itu kan perjuangan saya. Betul. Diperjuangkan. Berpuluh-puluh tahun. Iya. Jadi tetapi menurut saya kuncinya gini. Kemampuan politisi, kemampuan caleg dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ada caleg-caleg di daerah saya yang tandem juga di kota Bekasi misalnya. Dia nyalon, RT-nya aja nggak tahu. Artinya apa? Oke. Makanya saya bilang kepada teman-teman caleg. Secara teori sederhana, saya tanya, kamu nyalek? Iya. Saya nggak tanyain programnya apa besok kalau jadi kepilih. Saya tanya secara sosial kamu. Kamu suka kerja bakti kalau PRT bikin? Kadang-kadang, satu. Weakness tuh, kelemahan tuh. Oke. Poin, oke. Terus kamu kalau ada orang sakit, tetangga, saudara atau kerabat di RT sini nengok nggak? Enggak Bang, saya nggak enak, nggak kenal. Kalau ada orang meninggal, nyolatin, nguburin atau enggak gitu. Ya kalau keluarga, kalau orang lain enggak gitu. Terus lu kalau diajak ronda, enggak saya tidur. Jangan bermimpi untuk duduk. Oke. Itu kan modal sosial. Ya. Modal sosial tidak hanya popularitas loh. Bagaimana dia menjadi orang yang sociable, bagaimana orangnya dia bermasyarakat dengan itu juga modal sosial sama. Gitu. Nah jadi ini penting buat teman-teman caleg bahwa kemampuan kita berkomunikasi, komunikasi tidak selalu lafal dan ngomongnya nyambung dan bisa. Komunikasi paling tidak mau tatap muka bersapa. Iya. Pak RT apa kabar Ibu? Waduh rajin betul, bunganya bagus ya Bu. Iya. Setiap hari menyapa orang. Betul. Orang akan tahu dia. Itu modal tuh Bang. Itu modal sosial namanya. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu memang dia dikenal oleh orang, dia orang ramah. Oke. Tapi kalau ada kita tinggal di situ mau nyalek, tiap hari sama tetangga aja ribut, bagaimana orang mau milih dia? Ogah, Makanya. Oke Bang, Gitu. kita jeda dulu. Jadi ini tolong didata nanti di daerah saya ada berapa mamah-mamah mudanya Aduh, gitu kan. dia mah targetnya mama muda. Kamu Depok ya enggak tinggalnya? Saya di Bekasi. Bekasi. Kalau Bekasi kenapa Bang? Dapil gue. Wajib pilih, kagak pilih gue susulin loh. Siap. Kita balik lagi bersama Bang Miing di Mouse Talk kali ini. Dan tentunya Mouse People juga bisa ikutan ngobrol-ngobrol ya. Langsung aja WhatsApp di 081 880 1058. Mouse Talk. Mouse 1058.